Di sebuah riwayat Sunan Tirmidzi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ketika di awal-awal Rasulullah datang ke Madinah, banyak orang-orang datang untuk melihat, untuk berkunjung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Abdullah bin Salam. Nah, ketika Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu sampai di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tahu bahwa dari wajah Rasulullah ini Rasulullah bukanlah seorang yang pendusta. Akhirnya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu masuk Islam. Kalimat yang didengar oleh Abdullah bin Salam dalam hadis ini, diriwayatkan di dalam hadis ini adalah, ya ayuhan nasu afsus salam wa atimut ta'ama wa sallu wan nasu niyamun tadkhuluna al-jannata bisalam. Ada hadisun sahihun. Ada 3 pesan di hadis ini. Yang pertama, afsus salam, sebarkanlah salam. Salam merupakan salah satu asma min asma'illah, assalam. Dan juga assalam ini merupakan kekhususan untuk kaum beriman. Assalamualaikum warahmatullah. Kita diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak mengucapkan salam antar sesama manusia. Alaman araftah wa man lam ta'rif. Di hadis yang lain, ucapkan salam kepada orang yang kau kenal ataupun tidak kamu kenal. Di hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, apakah kalian mau aku tunjukkan sesuatu? Ketika kamu melakukannya, maka kalian akan saling menyayangi, akan saling mencintai. Sebarkanlah salam. Ketika kita memperbanyak mengucapkan salam, di dalam diri kita akan timbul saling menyayangi, saling mengasihi. Nah, kapan kita mengucapkan salam? Ketika kita bertemu dengan saudara kita. Di sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ucapkanlah salam ketika kamu bertemu dengan saudaramu. Bahkan ketika dipisah dengan tumbuh-tumbuhan atau tembok, kita bertemu lagi, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam lagi. Jadi dipisah dengan waktu yang sebentar, kita bertemu lagi, ucapkan salam. Kita masuk ke rumah, ucapkan salam kepada orang yang ada di rumah. Bahkan ketika tidak ada orang di rumah pun, kita ucapkan salam. Karena ada penghuni selain kita di dalam rumah kita. Sebarkan salam kepada siapapun, kepada orang yang kita kenal, kepada yang tidak kita kenal. Ucapkan terlebih dahulu salam, baru adat istiadat kita. Assalamualaikum, atau lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, gelanon, nun sewu, dan sejenisnya. Jangan sampai kita tidak mengucapkan salam. Kita lewat di hadapan, di depan orang, kita ucapkan salam. Assalamualaikum, permisi. Pesan Rasulullah yang kedua, watimut ta'am, dan berilah makan. Memberi makan ini merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat menganjurkan kita untuk memberi makan, memberi bantuan kepada orang lain. Di surah Al-Insan, salah satu sifat dari Al-Abrar ini adalah wa yutimuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Memberi makan karena kita cinta kepada Allah, kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan, kepada orang yang ada di penjara. Kita bersedekah kepada mereka. Innama nutimukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Kita memberi makan karena lillahi ta'ala. Tidak ada unsur ingin dibalas ataupun dipuji, ataupun ucapan terima kasih, ataupun dalam masa kampanye. Tidak. Tetapi karena memang kita bersedekah makanan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surah Al-Balad, aw itamum fi yaumin di maskhobah, atau memberi makan di waktu musim paceklik, musim kelaparan. Banyak orang yang kekurangan makanan, kebutuhan pokok, kita bantu mereka. Walaupun kita dalam keadaan kekurangan juga, kita sisihkan bagian harta kita yang tinggal sedikit untuk kita bantu kepada mereka. Di masa-masa paceklik, di masa-masa kelaparan, kita tetap berusaha untuk membantu mereka.
pesan Rasulullah yang ketiga, wasallu wan nasu niyamun. Salatlah di malam hari ketika orang-orang lain lagi tidur. Salat tahajud, salat witir. Kita taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Semaksimal mungkin kita ibadah di malam hari. Kewajiban-kewajiban kita laksanakan. Juga salat tahajud, salat witir di malam hari kita juga laksanakan. Nah, ketika kita melakukan 3 hal ini, tadkhulunal jannata bisalam, maka kita akan masuk surga dengan keselamatan, dengan salam. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mari kita jaga 3 hal ini. Semoga kita semua diberi nikmat surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.